Shalom jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembahasan Injil Yohanes yang berikutnya. Kita akan membahas satu tokoh, yaitu Andreas. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, roh hikmat, roh yang pernah mengilhami penulis Alkitab menuliskan firman Tuhan, roh yang sama mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Andreas. Kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 40-44. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kita akan mempelajari tokoh Andreas. Sekarang nama Andreas itu berarti kejantanan. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Lihat Matius 4 ayat 18, Matius 10 ayat yang kedua. Dan sebagai salah satu dari dua murid Yesus yang pertama. Salah satu dari dua murid Yesus yang pertama. Sebelumnya Andreas sebagai murid dari Yohanes Pembaptis. Ya, pertama kali tercatat di dalam Alkitab, Andreas tidak berada di Galilea, tempat tinggalnya, tetapi di Betabara. Sudah lihat dalam peta di situ Betabara, di seberang Sungai Yordan, yang berjarak sekitar 50-60 mil dari rumahnya, untuk mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis dan menerima baptisan di sana. Dia merupakan salah satu murid daripada Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan untuk sang Mesias itu. Sebagai orang Yahudi, ia yaitu Andreas menantikan penggenapan nubuat tentang kedatangan Mesias, di mana Allah Bapa menubuatkan bahwa Mesias akan diutus ya untuk menjadi pengampun, jadi juru selamat umat yang berdosa ini. Iya. Sebagai orang yang rindu akan firman Tuhan, Andreas bersama Simon dan Filipus mendengarkan berita yang keras dari Yohanes Pembaptis di padang gurun. Jadi Yohanes Pembaptis adalah tokoh pengkhotbah yang keras beritanya dan membuat banyak orang bertobat pada waktu itu. Dia berkhotbah di padang gurun. Yang bertobat dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Khotbah seperti demikian sangat berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat di sinagoge yang dingin, formal, dan tanpa kehidupan. Jadi Yohanes Pembaptis melakukan satu tindakan yang revolusioner. Khotbahnya keras, berapi-api, dan khotbah berisi pertobatan. Ini berbeda sekali dengan khotbah para ahli Taurat di sinagoge pada waktu itu. Ya. Galatia 1 ayat 10 kita lihat ya. I am not trying to please people. Kata Rasul Paulus ya. Saya tidak sedang mencoba untuk menyenangkan manusia. I want to please God. Saya bertekad untuk menyenangkan hati Allah. Do you think I'm trying to please people? Apakah kau berpikir bahwa aku sedang mencoba untuk menyenangkan hati manusia? If I were doing that, jika saya melakukan hal itu, I will not be a servant of Christ. Kalau saya berusaha untuk menyenangkan hati manusia, saya bukanlah seorang hamba Kristus. Sekalian, itu dalam Contemporary English Version. Mereka kemudian
ya, dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi muridnya, yaitu Andreas, Simon, dan Filipus. Ya, itu merupakan murid-murid pertama daripada Yohanes, murid-murid daripada Yohanes Pembaptis, kemudian menjadi murid-murid pertama daripada Tuhan Yesus. Ya. Ya. Nah, selain khotbah tentang pertobatan sebagai seorang perintis jalan bagi Mesias, Yohanes Pembaptis juga memberitakan kedatangan Kristus Sang Mesias yang dijanjikan Allah itu. Ya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah apa yang diteriakkan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Ya. Ya. Nah, ketika melihat Sang Mesias, Yohanes Pembaptis berkata, ya, dia menunjuk kepada Sang Mesias itu, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihat Yohanes 1 ayat 36. Melihat hal tersebut, Andreas dan Yohanes langsung mengikut Yesus. Yohanes di sini maksudnya Yohanes murid Yesus, ya, bukan Yohanes Pembaptis. Ya, melihat hal tersebut, Andreas dan Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu langsung mengikuti Yesus. Ya, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, the Lamb of God, anak domba Allah. Nah, yang pertama maknanya, mungkin Yohanes Pembaptis ingin mengingatkan kaum Yahudi dengan anak domba Allah, dengan anak domba Paskah, maksud saya, dengan anak domba Paskah yang membebaskan. Itu kejadiannya waktu mereka mau orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya, Yohanes Pembaptis ingin mengingatkan kaum Yahudi dengan peristiwa yang besar itu. Ya, Yohanes 2 ayat 13 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini berkaitan dengan hari Paskah yang diperingati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Hal itu mengingatkan kita akan Keluaran 12 ayat 7 dan 13. Ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Dan darah itu menjadi tanda bagimu di rumah-rumah di mana kamu tinggal. Jika aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Maksudnya aku tidak akan mengambil nyawa anak-anak sulungmu karena aku melihat darah itu. Darah domba yang disembelih. Jadi Yesus disebut sebagai anak domba Allah, mengingatkan orang-orang Israel akan kejadian pada waktu mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya. Nah, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, the Lamb of God. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 5 ayat 7, sebab perayaan Paskah kita sudah siap. Karena Kristus yang menjadi sebagai domba Paskah, Passover Lamb, Passover Lamb, domba Paskah. Domba Paskah kita sudah dikorbankan. Puji Tuhan. Ya. Jadi Yesus menggenapi apa yang peristiwa yang terjadi pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Itu mereka dibebaskan secara fisik. Tapi Yesus memberikan kebebasan secara rohani, pengampun dosa, memberikan kebebasan dari kuasa gelap dan kuasa dosa. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, itu menunjuk pada apa? Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Zakaria yang tahu akan ritual Bait Allah di Yerusalem. Ya, lihat Keluaran 29 ayat 38 sampai 39. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur 1 tahun, tetap tiap-tiap hari.
Domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi setiap hari ada dua anak domba yang dikorbankan, kemudian darahnya diambil ya sebagai lambang daripada pembebasan, penebusan bagi orang Israel waktu itu. Sebenarnya domba itu sebenarnya hanya menunjuk pada sang anak domba Allah, yaitu Yesus, yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Iya. Nah, Yesus sebagai anak domba Allah, the Lamb of God. Keharusan tersebut dilakukan umat Israel walau mereka sedang dikepung dan mengalami kelaparan sampai tahun 70 Masehi. Walaupun mereka dikepung, mereka tetap setia melakukan ritual itu, ya. Dan terjadi tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah Jenderal Titus. Sudah gitu tidak ada lagi korban anak domba di Bait Allah, karena Bait Allahnya sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus, ya, beserta dengan pasukannya. Ya, yang ketiga, ingatlah akan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 7a. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itu ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad, sekitar 7 abad sebelum Yesus lahir. Ya, tentang pengorbanan sang anak domba Allah. Anak domba Allah itu menunjuk pada Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, the Lamb of God. Itu berarti yang keempat, horn lamb. Horn lamb artinya anak domba yang bertanduk. Ya, itu merupakan simbol dari penakluk besar, yakni Yudas Makabius. Kalau orang Yahudi pasti ingat akan nama ini, Yudas Makabius, seorang pahlawan Yahudi yang selalu diingat oleh orang-orang Israel. Ya, ada seorang komponis yang terkenal, George Frederick Handel, dalam membuat kantatenya, ya, dia membuat banyak lagu, salah satunya berjudul Putri Sion. Tang 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 tarararang tang tang tarararang tang 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 tararang tang tang. Jadi itu ada salah satu lagu yang dibuat oleh George Frederick Handel dalam kantatanya yang berjudul Judas Makabius. Ya, ini seorang penakluk besar dan dikenal oleh orang-orang Israel. Ya. Ya. Nah, dalam hal ini kata anak domba tidak menunjuk pada kelemahan dan ketidakberdayaan, tetapi anak domba, the horn lamb, menunjuk pada penakluk yang hebat, yaitu menunjuk pada pahlawan Judas Makabius. Ya. Ya. Sebutan anak domba Allah disebut 29 kali di kitab terakhir Perjanjian Baru, yaitu Wahyu. Sebagai gelar yang menyatakan kasih, pengorbanan, penderitaan, dan kemenangan Kristus. Itu gelar anak domba Allah dalam kitab Wahyu. 29 kali disebutkan. Ya, yang menyatakan kasih, pengorbanan, penderitaan, dan kemenangan Kristus. Oke. Nah, bandingkan Wahyu 5:12, dikatakan katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Itu Wahyu 5 ayat 12. Ya, Yesus setelah bangkit dari kematian kemudian naik ke surga, dan dari surga dia memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes sebagai rasul tertua pada akhir abad pertama. Ya, di situ umat Allah di dunia sedang mengalami tantangan yang berat, ya, penderitaan, penganiayaan luar biasa.
Sehingga wahyu diberikan kepada Yohanes supaya disampaikan kepada jemaat Tuhan sedang dianiaya. Supaya iman mereka dikuatkan. Bahwa mereka beriman bukan kepada pribadi yang lemah, pada pribadi yang kalah. Tapi kepada sang anak domba yang disembelih, yaitu Yesus. Itu yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi walaupun umatnya sedang mengalami penderitaan, mereka tidak salah untuk percaya pada sang anak domba Allah, yaitu Yesus. Walaupun mereka sedang mengalami penderitaan, tapi Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus menguatkan mereka, dan Tuhan Yesus sudah siapkan tempat yang teramat indah di surga. Puji Tuhan. Oke. Nah, Yesus bertanya kepada kedua muridnya itu, ya, kedua murid yang pertama itu, apa yang kamu cari? Lihat Yohanes 1 ayat 38. Pertanyaan ini sangat relevan di Palestina pada zaman itu. Apa yang kamu cari? Para ahli Taurat dan golongan Farisi mencari detail-detail dari hukum Taurat. Golongan Saduki mencari kuasa yang sifatnya politis. Kaum Zelot sebagai golongan nasionalis berusaha menggunakan kekuatan militer untuk dapat mempunyai kuasa dalam pemerintahan, untuk bisa menggulingkan pemerintahan Romawi waktu itu. Itulah golongan-golongan itu mencari apa yang mereka ambisikan itu. Lalu ada lagi golongan yang namanya SNS. SNS dan golongan masyarakat Qumran, ya, mencari kedamaian di tempat-tempat terpencil dan tenang. Sudah lihat itu ada banyak goa di sekitar Laut Mati, ya. Itu waktu lalu dipakai oleh masyarakat Qumran, ya, kaum SNS untuk membaca Taurat Tuhan, merenungkan, berpuasa di situ, ya, dan mereka rindu akan kedatangan Mesias, ya. Iya. Nah, kedua murid yang ditanya oleh Yesus itu bertanya lagi kepada Yesus. Jawaban mereka adalah pertanyaan, Rabi, ya, di manakah engkau tinggal? Itu pertanyaan mereka. Nah, saudara mungkin bertanya apa makna kata Rabi? Rabi itu adalah bahasa Ibrani yang berarti my great one, orang yang hebat. Ini adalah gelar kehormatan yang diberikan murid-murid yang sedang mencari pengetahuan dari guru-guru mereka yang mereka anggap sebagai orang-orang yang berhikmat. Rabi, my great one, orang yang besar. Nah, di manakah engkau tinggal? Andreas dan Yohanes, Rasul Yohanes, tidak mau hanya bicara dengan Yesus sambil lalu saja di jalan. Nggak mau hanya bicara dengan Yesus sambil lalu saja di jalan. Mereka ingin datang ke tempat tinggal Yesus untuk bersekutu dan berdiskusi lebih dalam lagi. Jadi mereka nggak mau hanya ngomong-ngomong sambil lalu di jalan, tapi mau tanya di manakah engkau tinggal, supaya kami bisa bersekutu dan berdiskusi tentang hal-hal penting, ya, bagi kehidupan mereka, ya, berdiskusi tentang hal-hal yang lebih dalam lagi. Ya. Oke, Yesus menjawab kerinduan mereka. Yesus berkata apa? Marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Yohanes 1:39. Jawaban tersebut adalah mirip dengan yang dikatakan oleh para rabi Yahudi pada umumnya kepada para murid mereka. Para rabi Yahudi waktu itu berkata, apakah kalian mau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Marilah dan lihatlah. Kita akan memikirkan hal-hal tersebut bersama-sama. Biasanya para rabi Yahudi waktu itu berkata demikian kepada para murid-muridnya. Nah, namun tentu saja kemampuan para rabi tersebut terbatas dibanding dengan Tuhan Yesus yang bukan hanya sekedar mengajar kebenaran,
tapi beliau adalah sang kebenaran, aletheia, sang kebenaran itu. Lihat Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah sang hikmat itu sendiri. Lihat Amsal 8. Sedangkan para rabi Yahudi yang lain, mereka hanya mengajar kebenaran. Mereka hanya belajar kebenaran dan bagaimana bisa menjadi orang yang belajar berhikmat. Tapi Yesus lain. Yesuslah dirinya kebenaran dan dirinya hikmat itu. Jadi luar biasa Tuhan Yesus ini. Iya. Lalu Andreas dan Yohanes tinggal bersama-sama dengan Yesus kira-kira pukul 4 sore disebutkan dalam Yohanes 1:39. Pukul 4 sore. Ya. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi pengalaman yang sungguh sangat-sangat berarti. Itu diingat jamnya saja. Jamnya walaupun jamnya pun sampai detail diingat. Waktu itu kira-kira pukul 4. Yang ingat siapa? Ya Yohanes sendiri. Yohanes sang rasul itu yang mengalaminya. Itu adalah saat yang gak pernah mereka lupakan. Bahkan sampai jamnya mereka ingat. Karena sejak saat itu kehidupan mereka diubahkan oleh sang guru agung itu. Mereka belajar tentang kebenaran dari pribadi yang adalah kebenaran itu, yaitu Yesus. Ya, kalau kita bandingkan dengan satu lagu yang sudah puluhan tahun yang lalu, yang pernah kita ingat, pernah kita belajar, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Mungkin Yohanes dan Andreas menyanyi lagu yang kira-kira tentang perubahan itu. Ya tentunya bukan lagu yang barusan saya nyanyikan, karena lagu itu baru dibuat beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi mereka memuji Tuhan tentang perubahan. Perubahan hati, perubahan kehidupan dari apa yang mereka pelajari dari Tuhan Yesus itu. Puji Tuhan. Ya, perbedaan Yesus dengan para pendiri dan pemimpin agama itu perbedaannya sangat jelas. Yaitu sifatnya kualitatif. Kualitatif. Itu saya sebut dengan perbedaan kualitas. Perbedaan kualitas Tuhan Yesus dengan guru-guru agama yang lain. Ya, saya bandingkan perbedaan kualitas seperti gini ya. Nah ini walaupun banyak bemo, kendaraan yang lama itu, ya bemo berjajar di situ. Tapi kalau dibanding dengan satu mobil yang seperti ini, wah, saudara akan berkata, ini beda secara kualitasnya beda pasti. Nah, ini hanya sebagai perbandingan. Tuhan Yesus tuh sangat berbeda secara kualitas dengan guru-guru agama lainnya. Oh, puji Tuhan. Sebab Yesus adalah sang firman itu sendiri. Beliau adalah sang kebenaran itu sendiri. Beliau adalah sang hikmat itu sendiri. Puji Tuhan. Iya, Yesus bukan sekedar mengajar kebenaran, tapi beliau adalah sang kebenaran itu sendiri. Kita ingat ada 5 tingkatan tentang kebenaran. Saya sebutkan saja, saya tidak perlu jelaskan karena saya pernah khotbahkan tentang hal itu. 5 tingkatan tentang kebenaran. Yang pertama, tingkat yang dasar itu orang yang tahu kebenaran lewat sekolah, ya. Mereka belajar tentang kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Ya. Yang kedua, setelah tahu banyak, mereka bisa naik tingkat menjadi pengajar kebenaran. Ya. Yang ketiga, yang lebih tinggi adalah pelaku kebenaran. Orang yang mengajar kebenaran belum tentu melakukan kebenaran. Jadi tingkat ketiga adalah pelaku kebenaran. Yang keempat adalah dirinya kebenaran. Dia bukan sekedar mengajar, bukan hanya melakukan kebenaran, tapi memang dia adalah dirinya kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata,
akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dirinya kebenaran. Dan yang kelima, ini luar biasa. Dirinya kebenaran itu bukan hanya menyimpan kebenaran bagi dirinya sendiri, tapi dia mau dan rela membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Lihat Roma 3 ayat 26. Jadi ada 5 tingkatan tentang kebenaran. Yang paling dasar tahu kebenaran, yang kedua pengajar kebenaran, ketiga pelaku kebenaran, yang keempat dirinya kebenaran, dan yang paling tinggi adalah yang membenarkan. Itu adalah Yesus. Ya, jadi kita bersyukur, kita muji nama Tuhan karena kita sudah percaya kepada Yesus, sang kebenaran dan juga yang membenarkan. Puji Tuhan. Ya, Roma 3:26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan. Oke. Ada 2 pelajaran penting dari sifat Andreas. Apa itu pelajaran penting? Ia yaitu Andreas adalah orang yang senang memperkenalkan orang lain kepada Tuhan Yesus. Senang dia. Ia adalah perintis penginjilan pribadi. Jangan lupa, Andreas adalah perintis penginjilan pribadi. Ya, setelah pertemuan pertama dengan Tuhan, Andreas membawa Simon, ya, yang kemudian disebut Petrus itu, kepada sang guru agung. Dituliskan Andreas mula-mula. Lihat Yohanes 1 ayat 41. Ya, Andreas mula-mula. Ya, tapi mempunyai makna sebenarnya gini, lebih tepat diterjemahkan pagi benar. Early in the morning. Pagi benar. Andreas bertemu dengan Simon. Dia ingat, oh, aku sudah mendapatkan luar biasa guru yang hebat banget ya. Aku harus perkenalkan aku akan panggil Simon. Sebab dia juga sedang mencari kebenaran. Sehingga pagi benar, early in the morning, Andreas bertemu dengan Simon. Ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Yohanes 1 ayat 41b. Ya, kami telah menemukan Mesias. Iya. Semangat dari Andreas tersebut perlu kita teladani. Dan satu bahasa Inggris dikatakan new comfort wins new converts. Maksudnya apa? Petobat baru memenangkan petobat baru lainnya. Inilah prinsip daripada Andreas. Petobat baru memenangkan petobat baru lainnya. Semangat Andreas untuk membawa orang lain kepada Yesus dapat dilihat ketika ia membawa seorang anak yang membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan. Anak biasa, ya, yang cuma bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, itu dibawa kepada sang juru selamat. Ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya pakai logika, ini nggak bisa memberi makan ribuan orang itu dengan 5 ketur roti jelai dan 2 ikan. Di tangan Yesus, sang pembuat miracle, mujizat, roti dan ikan tersebut diberkati dan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki saja. 5.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi kalau 5.000 orang laki-laki, biasanya dalam ibadah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sehingga kalau 5.000 orang laki-laki, mungkin perempuannya 6.000. Nah biasanya sebagian perempuan kalau pergi kemana-mana bawa anak. Jadi mungkin jumlah anaknya 1.000. Jadi sebenarnya jumlahnya 12.000. Mungkin sekitar gitu. Diberi makan oleh Yesus dengan memberkati 5 ketur roti dan 2 ikan itu. Puji Tuhan. Dan masih ada sisanya lagi, 12 bakul. Berarti satu rasul, setiap rasul membawa 1 bakul.
Luar biasa ya, mujizat Tuhan. Iya. Nah, Andreas memang bukan tipe pengkhotbah yang besar seperti Petrus. Bukan. Tiap orang diberikan talenta beda-beda ya. Andreas nih bukan tipe pengkhotbah besar seperti Petrus. Tapi semangat misionarisnya, ya, yaitu sifatnya PI pribadi, tokoh PI pribadi, Andreas itu perlu kita teladani. Puji Tuhan. Dialah yang membawa Simon yang kemudian menjadi Petrus pengkhotbah besar. Dia menjadi salah satu tokoh guru dari gereja mula-mula bagi Tuhan. Ini Simon Petrus harus ingat akan jasa Andreas itu. Ya, puji Tuhan. Iya, kesukaan Andreas untuk membawa orang lain kepada Yesus juga tercermin ketika ia membawa beberapa orang Yunani kepada Tuhan. Beberapa orang Yunani kepada Tuhan. Itu dibawa oleh Andreas juga. Lihat Yohanes 12. Iya, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Itu orang-orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi Andreas ini suka membawa orang lain kepada Yesus. Dan di sini dia membawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Perajaan rohani kedua dari pribadi Andreas adalah ia, yaitu Andreas, rela menempatkan diri di posisi kedua. The second position, posisi kedua. Banyak orang maunya meraih posisi pertama, apalagi dalam pemilu ya. Tapi jarang orang rela menempatkan diri sebagai posisi kedua. Tapi Andreas rela. Banyak orang berambisi untuk berada pada posisi pertama. Tapi tidak demikian dengan Andreas. Ia adalah orang yang membawa Simon kepada Tuhan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Simon atau Petrus itu lebih terkenal daripada diri Andreas. Pada Andreas lah yang membawa Simon kepada Yesus. Andreas tuh berada di bawah bayang-bayang ketenaran nama Simon Petrus, di bawah bayang-bayang. Padahal yang membawa Simon Petrus kepada Tuhan ya Andreas. Tapi kemudian Andreas berada di bawah bayang-bayang ketenaran Simon Petrus. Lihat misalnya, beberapa kali namanya disebut, selalu diberi embel-embel Andreas saudara Petrus. Embel-embel lagi tuh, Andreas saudara Petrus. Padahal Andreas lah yang pertama membawa Simon kepada Yesus. Ya, lihat Matius 10 ayat 2, Lukas 6 dan Yohanes 1. Iya. Padahal Andreas lah yang pertama kali membawa Simon kepada Tuhan Yesus. Oke. Lalu dalam korps 12 rasul, Andreas tidak termasuk dalam grup kecil yang paling dekat dengan Tuhan. Walaupun ialah salah seorang murid Yesus yang pertama-tama di samping Simon. Ya, tapi dalam perjalanan selanjutnya grup kecil yang terdiri dari 3 orang tuh nama Andreas enggak termasuk. Siapa yang grup kecil itu? Kita ingat, ya, anggota grup kecil itu adalah Simon, Yohanes dan Yakobus. Itu grup kecil, tapi Andreas tidak disebut, tidak termasuk dalam itu. Ya, Markus 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke suatu gunung yang tinggi. Tidak ada nama Andreas di situ. Ya. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Tidak ada nama Andreas. Jadi waktu Yesus berdoa di Getsemani, dia membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi tidak ada nama Andreas di situ. Karena Andreas tidak masuk dalam grup kecil itu.
Ya, Andreas adalah perintis penginjilan pribadi. Namun salah seorang yang dibawanya kepada Tuhan Yesus adalah Simon Petrus, seorang pengkhotbah KKR dan pemimpin daripada gereja mula-mula. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang diberikan karunia untuk mengadakan penginjilan pribadi. Mereka adalah orang-orang seperti Andreas. Ya, siapa tahu dari orang-orang yang pernah diinjil pribadi, ada orang-orang yang akan menjadi seperti Simon Petrus, menjadi tokoh gereja yang besar. Pelayanannya dikerjakan dengan sukacita, tetapi tidak ada iri hati. Itu sikap Andreas, sukacita dan tidak iri hati. Ia tidak protes kepada Tuhan karena tidak dimasukkan sebagai anggota kelompok kecil dari Tuhan Yesus. Dia tidak protes. Ya, saya berikan NB, catatan penting ya. Pikulah salib Anda dengan sukacita. Seperti yang dilakukan oleh Andreas. Pikulah salib Anda dengan sukacita. Nggak perlu iri hati. Bersyukur. Kan Tuhan punya rencana yang unik kepada tiap-tiap pribadi anak Tuhan. Ya, lihat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Pikulah salibmu dan lakukanlah tugasmu dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman yang menjadi berkat bagi kita semua. Kita ingat satu lagu yang penting. Ya. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Ini lagu yang lama ya. Sudah mungkin sudah lupa atau belum kenal kan, ini lagu lama ya. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Bahasa Inggrisnya. Lead me to some soul today, oh teach me Lord just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life, give me one soul today. Pimpinlah niat hamba. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Bimbinglah hidup hamba. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan
mempersembahkan jiwa satu demi satu, mempersembahkan jiwa, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesaksian dan teladan hidup daripada Andreas yang Tuhan pakai menjadi tokoh penginjil pribadi yang pernah membawa Simon Petrus bertemu dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih, tolong kami yang mendengarkan firman Tuhan untuk kami mengikuti teladan yang indah daripada Andreas. Roh Kudus menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.